Anjeun saha? Saya Muhammad, ini Ibrahim. Mah, Baginda senyum. Habis itu saya tanya lagi, "Keur naon nuju naon Baginda di dieu?" gitu. Nungguan umat. Nungguin umat. Jangan sampai ke situ, saya lihat api, Bang. Habis itu saya sadar lagi, astagfirullahaladzim. Tapi kan Bang Panji juga punya pengalaman perjalanan spiritual untuk menemukan Tuhan. Apakah Bang Panji merasa tidak percaya atau jauh dari Tuhan? Ya. Tuh, karena saya punya Tuhan yang juga gaib kan. Apakah ada hubungannya saat Panji pernah merasakan dada panas terbakar setiap mendengar azan, Bang? Hai, balik lagi di Meja Mongal dan malam ini kedatangan seorang tamu yang dijuluki manusia yang punya 9 nyawa. Karena beliau konon kabarnya adalah anak jin yang sudah berkali-kali diserang bisa ular yang mematikan, tetapi ternyata masih sehat sampai sekarang. Inilah bintang tamu kita, Bang Panji Petualang. Halo. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kegiatan sekarang masih tetap ngonten bareng ular, Bang? Masih. Bareng Bang Mongol kan belum. Aduh, Bang. Ular dulu. Kalau Mongol ayam aja deh, Bang. Jangan ular, Bang. Aduh, kita kalau udah lihat ular baru gerak kemarin, Mongol hampir pingsan tuh bukan ular, Bang. Pelepah kelapa dibegini. Gue kabur. Jadi jangan deh, Bang. Mending kita main cicarowo gitu, Bang. Jangan ular. Burung ya. Tapi sebelum kita bahas tentang perularan, Bang, Mongol ingin membahas tentang masa kecil Bang Panji. Katanya nggak ada yang mau jadi teman Bang Panji karena Bang Panji konon kabarnya anak jin. Itu gimana nggak? Bener nggak, Bang? Jadi kan kalau di kampung dulu itu setiap hal yang emang ganjil gitu ya, maksudnya yang aneh nggak sama dengan orang lain itu pasti dimitosin, diidentifikasi ke arah situ. Ya sebenarnya anak orang, Bang. Kalau anak jin nggak mungkin kelihatan. Benar juga. Nggak mungkin juga menapak di tanah ya. Itu. Jadi emang dari kecil tuh aku suka banget sama ular. Sejarahnya tuh awalnya Panji itu kan transmigrasi sama orang tua tahun 92 ke Kalimantan Tengah. Oh, ke Kalteng. Programnya Presiden Soeharto dulu kan kita emang dari Jawa Barat ke sana dikasih kebun apa untuk bertani. Nah, di sana tuh aku sering nangkepin ular. Tapi kalau Kalimantan Tengahnya spesifik daerah mana, Bang? Di Kabupaten Lambadau. Oke, tahu. Kota Waringin Barat apa Timur itu ya? Tahu. Iya, daerah sana. Oke. Jadi dari kecil tuh udah memang suka main ular. Tiba-tiba aja suka gitu. Karena kan waktu di trans itu kan kita nggak punya teman kan, Bang. Gitu. Karena rumah dari satu rumah ke rumah lain itu kan jauh posisinya. Akhirnya ya lihat ular itu kayaknya seneng aja buat dipiara. Akhirnya aku tangkap. Namanya anak kecil kan, dia nggak pernah tahu apa yang bahaya atau enggak kayak gitu. Justru gara-gara itu akhirnya anak-anak yang lain orang tuanya nggak mengizinkan anaknya temenan sama Bang Panji. Gara-gara selalu kebiasaan itu. Ntar bahaya dipatok katanya gitu. Kalau si Panji mah kan anak jin katanya. Beda katanya sama lu katanya gitu. Tapi kalau Mongol boleh jujur, Bang, saya juga sama dengan Bang Panji. Saya juga penyuka ular sejujurnya. Saya bahkan pernah melihara 10 ular boa di rumah. Oh iya, Bang. Didatengin Pak Camat, Bang. Saya masih ingat sampai sekarang. Dipikirnya bahaya kan, Bang? Iya, jadi kan padahal udah bener-bener safety, Bang, di dalam terarium. Iya, itu cuman kebetulan ada tetangga yang lapor. Jadi akhirnya ularnya disumbang ke kebun binatang. Nah, dari situ Mongol cuman kan beda dengan Bang Panji. Saya mainnya di ular yang eksotik. Ular eksotik, bukan ular berbahaya kayak Bang Panji. Betul. Tapi sampai hari ini, Bang, nih Mongol terakhir mau tanya soal ular. Ya. Indonesia masuk nggak sih kategori negara yang punya kobra besar, Bang? Iya, sama. Jadi Indonesia itu punya setidaknya 377 spesies ular. Di antaranya ada jenis kobra itu Naya sputatri. Kobra itu kan golongannya Naya ya, keluarganya Naya sputatri, sumatrana. Itu cukup besar, ukurannya bisa sampai 2 meter. Tapi ada yang paling besar, itu bukan kobra sebenarnya, king cobra. Masuknya keluarga Ophiopagus. Jadi si king cobra ini sebetulnya dia kayak kobra, tapi sebetulnya sejatinya dia bukan kobra, Bang. Yang suka makan ular juga ya? Ya, yang kanibal itu. Jadi Indonesia itu ya rumah bagi 377 spesies ular, mulai dari yang berbisa sampai yang enggak. Oke. Berarti kita sebenarnya kaya ya, Bang, terhadap reptil. Kita kan negara mega biodiversity.
Iya, Jadi setuju. hutannya, terus kekayaan alamnya itu luar biasa negara ini. Betul, cuman mungkin ya kita butuh waktu Bang untuk biar lebih nice to meet you ke depan. Tapi kita balik lagi Bang, Meja Mongol itu kan selalu membahas hal-hal yang fenomenal. Nah ini kan Mongol juga dapat info bahwa ternyata ayahnya Bang Panji juga kan dulu suka melakukan ritual pertapaan di tempat-tempat yang keramat. Betul. Apakah papanya Bang Panji ini termasuk kategori dukun atau Dukun. dukun di Iya, di daerah sana. Kalteng? Enggak di Purwakarta. Jadi kami tuh orang Sunda aslinya. Orang Purwakarta. Ke Kalteng itu kita Transmigrasi transmigrasi sampai tahun 97. 97 tuh karena ada konflik Oke, tahu. antara situ, akhirnya kami pulang Balik karena lagi. takutnya kena ya, Oke. terlibat gitu. Kita lebih menghindar dari masalah lah daripada ikut-ikutan. Betul, gitu ya. betul. Cari aman ya, Bang. Cari aman. Bukan soal takut, tapi Betul, kita kayak gitu. mencari keamanan aja. Jadi Saat bapak tuh izin motong Bang, bapak tuh dulu, bapak tuh kan anaknya cewek semua dari Oke. istrinya yang lama tuh. Bapak tuh pengen punya anak laki. Oke. Terus kata guru spiritualnya, bapak tuh harus melakukan pertapaan di beberapa areal keramat. Oke. Sampai akhirnya nikah sama mama dan alhamdulillah dapat Panji Oke. dari hasil kayak gitu. Hasil tirakatan tadi. Hasil ya. tirakatan tadi gitu. Nah, terus kan berarti saat Panji di kandungan berarti papanya Bang Panji ini lagi bertapa di Goa Sancang ya namanya. Di Gua Sancang Selama 2 minggu. 2 minggu. Sampai konon Bisa. kabarnya Iya. pindah ke alam gaib. Dan beliau kayak menikah sama Ratu Jin supaya bisa dapat anak laki-laki Laki-laki. yaitu Panji. Betul. Benar, Bang. Menurut cerita Beliau. dari beliau. Oke. Menurut cerita dari beliau kayak gitu. Jadi beliau itu bertapa. Jadi terakhir itu kan tapanya di situ di Gua Sancang itu di Sancang 9. Nah, jadi menurut cerita dari bapak nih ya, bapak tuh sampai pingsan akhirnya kayak kerendam air laut gitu. Dievakuasi sama kuncennya. Pas bangun itu bapak tuh ngimpi di dalam pingsannya itu. Ngimpi dinikahin sama Dewi namanya Nilam Sari. Oke. Nah, dinikahin sama Dewi namanya Nilam Sari. Nah, abis mimpi itu, ya pulang bapak kan ke rumah. Ketemu sama mama. Nah, pas mau lahiran, mama itu sempat juga, menurut keterangan mamaku juga, dimimpiin sama Dewi itu. Jadi, Bahkan nama Panji pun pemberian dari Dewi itu. Panjinya, betul. Oke. Jadi dengan kondisi seperti itu makin membuat orang patutlah curiga jangan berteman sama Panji karena anak jin. Tapi dari kasus tersebut kan pasti otomatis yang Ratu Jin ini ada pesan dong ke mama. Ya, kalau menurut mama itu ini anak rawat. Nanti kamu akan punya anak yang bisa ngebanggain kalian kayak gitu. Rawat dengan baik. Ya sewajarnya seseorang ngasih nasihat ke orang lain. Oke. Kayak gitu. Terus kalau menurut orang tua pas lahir itu saya tuh masih kebungkus plasenta. Jadi belum pecah. Kayak telur. Jadi masih di dalam. Masih kayak gitu. Di selaputnya ya. Di selaputnya kayak keluar dari telur kayak gitu. Terus udah gitu ya agak nyelenehnya pas umur 2 tahun apa 3 tahunan itu pas dibawa transmigrasi ke Kalimantan, malah saya tuh suka sama hewan liar kayak ular itu. Oke. Berarti secara tidak langsung Ratu Jin ini menjadi sosok penjaganya Panji dong sampai hari ini. Wallahu alam ya. Aku seumur-umur ini aku paling ngerasain aja. Jadi nggak pernah lihat Ratu Jin itu ada atau enggak gitu. Awal-awalnya karena mungkin orang tua cerita tentang itu, aku mempercayai ada yang ngejaga selain Allah kan. Oke. Tapi kesini-sininya ketika aku udah dewasa, aku pikir nggak ada penjaga yang lebih baik selain Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Tapi dalam posisi dari kecil itu tuh sukanya udah main sama ular. Bang Panji pernah punya kasus atau ngerasain sesuatu dengan makhluk halus nggak sih Bang? Aku Dalam sensitif Bang konteks. sebenarnya. Aku sensitif. Oke. Cuma menurutku makhluk halus itu adalah energi yang nggak stabil. Oke. Yang ada di beberapa tempat. Dan itu adalah energi alam, sifat. Dari jin, iblis, malaikat kayak gitu. Ini kan semua sifat. Betul. Yang ketika kita imani, oh ternyata ada sifat jahat di sini. Nah, ke bawah sifat itu nempel ke diri kita. Atau ada sifat baik di sini, nempel juga kayak gitu. Dan akhirnya tervisualisasikan lewat pikiran. Oke. Kita ngegambarin, oh ada pocong di situ. Akhirnya ngomong ke teman kita, di sana tuh ada pocong. Akhirnya jadi pocong karena kita yang visualisasikan gitu, itu ya. ada pocong atau tidaknya. Sebenarnya kalau menurutku sih kayak gitu ya. Karena
Setiap aku ke hutan, setiap aku ke tempat yang emang angker, ke tempat yang emang negatif, aku ngerasain ada sesuatu yang hidup di situ dan itu bukan hal yang wajar. Tapi ketika aku deketin, ternyata memang ada gitu kayak sosok A, sosok B, sosok C. Kok bisa rubah-rubah bentuk dan wujudnya? Ternyata setelah aku analisis, aku seneng analisis kayak gitu, Bang. Oh, ternyata ini kayaknya emang tadinya adalah energi yang diimani oleh manusia, adanya pocong, vampir. Kalau di Cina kan vampir tuh, makanya setannya vampir. Kalau di Amerika kan Dracula tuh, makanya setannya juga Dracula. Nah, itu ketika orang banyak yang imanin bahwa di tempat itu ada Draculanya, atau ada pocongnya, atau ada hantu kepala buntungnya, ya yang nongol itu. Karena yang bikinnya manusia itu juga dari pikirannya. Tapi kan berarti Bang Panji ini sensitif dalam hal makhluk halus, tetapi lebih ke tidak terlalu ribet dengan sosok mereka. Betul. Karena ya biarin aja mereka ada di situ. Gitu, Selama kita tidak mengganggu, dia pasti tidak akan mengganggu, berarti prinsipnya. Iya, kayak gitu. Nah, mungkin nggak kalau kekuatan yang Bang Panji punya saat ini adalah keturunan, merupakan bagian dari keturunan dari ayah yang udah menikah dengan Ratu Jin? Allahu alam lagi, lagi kayaknya iya juga sih. Bisa juga ya. Kita nggak ada yang tahu Kita nggak tahu kan soal itu. Mungkin ada bonusnya lah gitu dari hasil tirakatnya Bapak kayak gitu. Tapi Bang Panji pernah nggak sih ingin mencoba menjadi seperti ayah yang melakukan tirakatan untuk mungkin ingin menjadi pewaris ilmu dari ayah? Karena kan anak laki satu-satunya kan? Enggak, sekarang udah banyak, Bang. Oh, oke. Adik kebetulan. Ada adik di bawah laki. Laki juga. Jadi udah nggak satu bapak anaknya. Mungkin nanti yang buat ngewarisin tirakat adikku aja. Tapi kan biasanya jatuhnya ke anak pertama, Bang. Aku lebih tertarik pengen jadi ahli ular, Bang. Udah kadung nyemplung soalnya di dunia reptil. Iya bener ya, udah jatuh cinta sama reptil. Saya juga sampai hari ini, Bang, pingin banget lagi punya ular. Ayo ntar Panji kasih bawa Tapi python kalau mau. Mongol Kita ternak udah juga. bilang sama Mami, kita cari rumah yang kalau bisa tanahnya lebih luas. Betul, Bang. Jadi tetangga nggak terus pakai ini, sampai Mongol udah bilang kita beli itu apa yang Ini boleh diminum ya, Bang? boleh. Yang di istana yang kalau buat orang demo dipasang tuh kawat. Apa? Iya, kawat duri. Jadi mau sampai bilang jangan pakai pagar, pakai kawat duri. Karena kalau pagar masih bisa dilompatin, kalau kawat duri kan beset. Beset. Karena biar bagaimana saya itu mencintai boa kuning. Ular boa yang warna kuning. Karena saya kebetulan suka warna kuning banget. Jadi saya dulu pelihara tuh sampai 10 boa kuning semua. Dan sampai ada yang beranak dan sebagainya. Cuman didatengin pertama Pak RT dikasih tahu kalau boleh Bang sini karena dia kompleks mentok kucing gitu. Terus kita enggak Pak, kan di box itu didatengin Pak Camat Bang, kalau udah paling tinggi nggak mungkin kan Pak Wali Kota Pak. Jadi tapi kan Panji juga punya punya sixth sense, bisa melihat masa depan setelah Panji sakit. Itu sebelum banjir Sumatera dan Panji udah melihat duluan. Di penglihatan Panji sebentar lagi soal Gunung Gede akan meletus, disusul Gunung Krakatau dan Indonesia keringan, gak ada hujan, itu gimana Bang penjelasan? Jadi kemarin tuh aku tuh sempat ada pencarian spiritual journey lah. Aku tuh pengen tahu apa sih yang membuat aku tetap hidup hingga sekarang. Padahal udah aku dipatok udah berapa kali. Ya, dan aku berkali-kali putus asa dalam hidup juga, Bang. Karena aku tulang punggung. Aku berjuang untuk keluarga. Dan kayaknya aku pernah gitu loh, di satu titik aku tuh ngerasa dunia itu nggak adil buat aku. Kayak stuck lah istilahnya. Dan ternyata ada satu momen hal gitu loh yang membuat aku tuh bangkit lagi, ngerasa kayak dia tuh meluk. Tapi bukan jin, Bang. Kalau jin ya masih kita tahu lah. Oh, ini jin, setan nih, ini malaikat nih, sifat semua kan. Wong itu ada di dalam diri kita sendiri. Nggak jauh-jauh nyari jin kan. Tapi ada sesuatu hal yang itu kok kayak sayang banget ke saya gitu loh. Dan saya cari, Bang. Saya cari sampai saya gila. Itu gila segila-gilanya. Berapa lama, Bang? Saya telanjang, Bang. Lari-lari di depan kampung itu. Satu kampung tuh tahu. Saya telanjang. Saya lihat rumah saya kebakar. Saya lihat langit tuh belah. Dan semua tuh ngomong sama saya. Daun, bulan, langit. Semuanya ngomong, Bang. Sampai yang kayak gini tuh ngomong. Kamu gini, kamu gini. Semua ngomong. Itu sakit banget kena kepala. Nah, akhirnya kesini-sininya aku baru sadar bahwa emang aku lagi ngelaluin gitu loh sesuatu hal yang mungkin Tuhan tuh kenalan.
dengan caranya. Dengan caranya. Dan alhamdulillah gitu, karena aku mengimani satu kepercayaan yaitu Islam. Aku tuh ngefans sama satu sosok di Islam itu ya baginda Nabiullah Muhammad SAW. Aku ngefans banget, aku sayang banget sama dia. Dan aku pernah di satu titik di saat gila itu, jadi di kamar lagi bengong, tiba-tiba tuh ruangan itu jadi putih semua. Puang. Putih semua, terus habis itu ada kayak pilar gede gitu bang. Oke. Di ujungnya tuh pilar gede, di tengah tuh kosong, di kanan kiri tuh ada orangnya, pakai jubah gitu. Saya samperin, mana saha? Yang saya pakai bahasa Sunda gitu. Oke. Anjeun saha? Saya Muhammad, ini Ibrahim. Mah, baginda senyum. Habis itu saya tanya lagi, "Kenaon nuju naon baginda di dieu?" gitu. Nungguan umat. Nungguin umat. Jangan sampai ke situ, saya lihat api, bang. Habis itu saya sadar lagi, astagfirullahaladzim. Nah, dari kejadian itu, saya mulai tuh kadang-kadang kalau ngelamun, lihat sesuatu hal yang ngeri bang di pikiran tuh. Teng, tiba-tiba ada air bah, banjir. Terus tiba-tiba pas ngelamun gitu ada kayak firasat gitu ya. Gunung gede gitu, gunung meletus gede gitu. Dan orang tuh pada hamburan, kekeringan total, panjang, huru-hara di mana-mana. Ya, saya awalnya anggap bahwa itu hayalan dari sakit psikis saya aja karena kecapean dengan hidup. Tapi ternyata gitu saya lihat kok kejadiannya beruntun gitu loh. Teralami. Terjadi hal-hal yang muncul di saat lagi pada masa mengalami masalah itu ya. Sebelumnya saya lihat dari tiba-tiba firasat yang emang kegambar di pikiran itu kok tahu-tahu setelah saya jalani setahun kemudian atau berapa bulan kemudian itu kejadian. Oke, tapi berarti kan di saat ketemu dengan Kanjeng Nabi dan Ibrahim, berarti kan ketemu dua nabi nih, ya kan? Nah, apa yang maksudnya Bang Panji lakukan? Apakah cari petunjuk lewat ustadz atau? Aku nggak nemuin bang malah. Tapi juga takutnya kita ngomong sama orang ntar dikirain kita sedeng ya bang. Banyak bang yang kayak gitu malah ketawa bang, malah diketawain. Ah sakit kamu tuh katanya gini. Ujung-ujungnya berobat ruqyah. Iya, tapi di ruqyah kemarin saya sama Ustadz Faizar, saya kan minta dicek. Ustadz, saya bilang, kemarin kan ketemu sama Ustadz Faizar, saya tuh ngalamin hal yang aneh, saya bilang. Jangan-jangan saya diganggu sama setan kali ya, dia bilang gitu. Coba diruqyahin, diruqyahin lah sama Ustadz di rumah. Saya malah haru bang, bukannya panas atau kayak gimana, malah kayak saya dipeluk sama sesuatu, sampai nangis. Ya, sampai hari ini sesuatu ini lagi dicari tahu siapa sesuatu ini ya. Iya. Atau Bang Panji udah tahu siapa udah tahu bang. Udah tahu sebenarnya. Iya. Dengan kondisi melewati ini saya nih paling penasaran nih soal di saatnya Bang Panji mengalami sakit tersebut, ketemu dengan beberapa sosok yang menurut orang jarang bisa ditemui dua sosok tersebut. Saya juga pernah mengalami masa sama dengan Bang Panji. Saya juga bisa pernah merasakan ini akan terjadi. Cuman saya selalu menulis. Gue tulis baik di Instastory atau tulis di kertas. Karena buat Mongol kadang kalau kita kan selalu prinsip hidup tuh harus punya teman. Kita juga ngomong sama teman justru dibeginiin. Jangan-jangan lu berobat ngol, psikiater dekat nih. Gue punya teman nih psikolog gitu. Jadi kadang akhirnya kita lebih banyakan diem. Karena kalaupun kita cerita belum tentu itu. Bahkan itu kita yang saya lakuin sekarang. Cerita ke orang terdekat sekalipun baik keluarga atau teman terdekat yang tetap aja dia bilang halu. Kalau dia pakai bahasa Indonesia hallucination. Tapi kan Bang Panji juga punya pengalaman perjalanan spiritual untuk menemukan Tuhan. Kenapa Bang sampai harus melakukan hal tersebut dan apakah Bang Panji merasa tidak percaya atau jauh dari Tuhan? Ya, sebenarnya sebelumnya itu kan tadi itu saya didoktrin sama kedua orang tua saya tuh ada jin yang jaga saya, ratunya lah apanya, dan itu memang ada. Saya tahu ada makhluk lain yang memang selain kita manusia yang diciptain Tuhan kan. Dan mungkin bisa aja kalau itu jadi khodam lah kalau istilahnya lah, atau pendamping gaib atau apapun. Saya percaya itu, saya mengimani itu karena saya punya Tuhan yang juga gaib kan. Nah, cuma saya berlebihan untuk menilai itu. Berlebihan. Nah, di perjalanan hidup Bang, dari mulai saya SD saya kan udah syuting tuh dengan televisi untuk program petualangan kayak gitu. Iya, betul saya tahu. Gangguin buaya, gangguin ular, nyemplung sana, nyemplung sini, dan itu hampir mati beberapa kali Bang. Tenggelam di laut waktu diving, BCD saya bocor.
Tapi alhamdulillah walaupun ke bawah arus saya masih bisa selamat. Terus saya kena gigit ular berkali-kali dan saya nggak kebal. Lillahi ta'ala. Saya tuh nggak kebal bisa ular. Tapi ada sesuatu yang setiap saya kritis, dia nyelamatin, tiba-tiba saya sembuh. Alhamdulillah. Dan itu bukan jin. Dan saya nyari, kenapa saya bisa selamat terus, dan kenapa ketika saya udah mulai capek dengan hidup, saya didorong untuk jalan lagi, untuk lanjut lagi. Ini siapa nih? Ini apa nih? Gitu. Justru gara-gara rasa penasaran ini siapa, akhirnya Itu, Bang Panji sampai bisa melakukan perjalanan spiritual untuk mencari tahu. Mencari tahu. Terus apa yang Bang Panji dapat? Dan ternyata dia dekat. Nggak jauh. Bersama selalu sama kita. Nggak pernah ninggalin. Sayang. Kitanya yang ninggalin sejujurnya loh Bang. Saya juga sama. Tapi sampai hari ini apakah akhirnya Bang Panji mengambil sebuah kesimpulan bahwa Bang Panji mempercayai eksistensi Tuhan itu ada? Sangat, Bang. Untuk saat ini sangat. Tapi Sangat percaya. izin nanya Bang secara pribadi, Bang Panji udah nikah? Sudah, anak saya udah mau 4 Bang sekarang. Alhamdulillah mau 4. Alhamdulillah. Jadi selama fase-fase yang ada nih, apakah ayah juga tahu tentang kasus-kasus yang Bang Panji alami? Tahu Bang, Bapak tuh nyaksiin waktu saya gila. Bapak tuh sampai nanya sama guru saya di kampung, guru ngaji ya. Saya kan pernah ngaji di kampung sana, ada madrasah. Waktu saya gila itu saya dibawa ke madrasah itu sama orang tua buat dibacain doa sama ustadz di sana kan, sama guru ngaji saya. Sampai guru ngaji saya tuh nanya ke teman saya, ke almarhum Jilun, Panji itu ngalam ya? Kok aneh katanya, dia ngomong sendiri. Nyari Allah di mana katanya? Di riung kaki nih. Dia ngalam ya katanya. Dan alhamdulillah Bang Mongol, sejauh saya hidup saya tuh nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah kayak Bapak ngalam nirakat kayak gitu. Saya jalanin hidup tuh normal-normal aja. Cuma memang di perjalanan hidup saya sering Bang ngalamin hal-hal yang emang di luar dari hal normal. Misal contoh deh, kemarin tuh saya habis ada acara bareng sama A Irfan, sama yang lain lah di Ciamis. Kita bikin kayak pelepasan ikan untuk di sungai Cileur sana kan, buat pelestarian konservasi. Habis dari situ ada satu teman lama saya namanya si Abah Opet. Dia tinggalnya di lereng Gunung Galunggung di daerah Sariwangi. Nah, Apanji ameng kak dia terus lama nggak ketemu karena emang udah kayak saudara kan, lama banget nggak ketemu. Ini ada keris peninggalan gunung, peninggalan kerajaan Galuh. Oke. Saya mau kasih ke Apanji karena saya lihat Apanji kayaknya lagi suka ngoleksi tosan aji. Oke. Akhirnya karena saya lagi suka keris gitu, karena kan keris ini kan peninggalan budaya leluhur yang Betul. kalau misalkan kita jangan ngomongin klinik dulu deh. Dari sisi pembuatan, pamor, dapur itu kan indah gitu loh Bang. Betul. Dan ada keris lama mau dikasihin, ya saya kejar walaupun jauh gitu ke atas gunung Bang. Naiklah ke sana. Ada di sana itu namanya tempat wisata Batu Ngampar. Nah, di sana itu ada telapak kaki Bang Mongol. Di atas batu. Telapak kakinya itu di atas batu yang dulunya lahar. Oke. Jadi lahar diinjak jadi batu. Ada telapak kaki 2, yang satu di sini, yang satu agak jauh sekitar 10 meteran lah ke arah Jadi depan. kayak melangkah kaki. Kita iseng Bang. Kita iseng ngakurin. Pakai kaki kita masing-masing kita injek. Kayak yang di batu tulis tuh kan ada tuh telapak kaki tuh. Itu kayak gitu. Kita injek. Itu teman saya dokter nginjek nggak pas. Anak saya si Aupa nginjek nggak pas. Yang lain nginjek nggak pas. Pas saya yang injek kanan kirinya sama Bang. Plak ukuran 42 dia. Pakai batu. Saya sampai bercanda kan, kayaknya leluhur kita dulu kakinya 42 rata-rata ya. Ada tuh saya posting di Instagram itunya, videonya. Nah, terus abis itu saya diajak ke atas lagi. Ada namanya kewalian apa gitu Bang. Jadi ada makam-makam keramat raja-raja di sana. Saya ingat kata Bapak tuh, keruhun saya yang paling atas itu namanya Eyang Sempak Wajah. Nah, Eyang Sempak Wajah ini karuhun saya. Cuma saya nggak pernah tahu makamnya di mana. Nggak taunya di Kabuyutan itu Bang. Ketemu makamnya. Jadi saya diajak ziarah sama Bah Opet ke sana. Ternyata ada leluhur Anda di situ. Ada. Di situ tuh ngumpul semua makam raja-rajanya Sunda dari zaman kerajaan Galunggung. Saya cari, Eyang Sempak Wajah. Lah ini mah keruhun saya yang kata Bapak. Dan saya tuh nyaman Bang. Jadi yang ketika yang lain pada tinggal di Kabuyutan, tempat
kumpulnya para karuhun. Panji tuh di situ aja udah diam gitu. Terus Bapak Pet nanya, karuhunnya cenah. Di Bapak sambil nangis. Saya curhat sama Eyang gitu. Yang Panji teh belum bisa bener terus yang kumaha ieu gitu. Jadi kayak udah curhat ke orang tua baru ketemu sama orang tua. Tapi kan ceritanya juga ada apa hubungannya dengan Panji dengan pernah kesambet sama Prabu Siliwangi? Oh, gara-garanya Panji salah nyeritain. Jadi ceritanya itu kan di depan rumah. Di depan rumah anak-anak itu yang pada kerja nanya tentang legenda Prabu Siliwangi. Oke. Saya ceritain, tapi versinya versi yang nggak jelas. Mungkin nggak tahu ya, marah atau gimana namanya leluhur. Langsung kesambet bang, kayak orang gila saya, nggak fokus. Lihat orang tuh semuanya kayak marah ke saya gitu. Gitu, kayak jadi macan semua. Saya doang yang ngumpul, padahal kata istri saya tuh baik-baik aja semuanya, nggak ada masalah. Lari-lari saya bang. Ketakutan. Berarti kan sejarah tuh nggak boleh sembarang Nggak boleh sembarang diceritain. apalagi Kak menyangkut secara tidak langsung kan Panji punya garis. Ya bang, kayak gitu. Kan berarti dengan kasus kayak begini kan berarti Panji belajar banyak ya, Iya. bahwa ternyata leluhur kita juga tidak bisa kita lupakan. Betul bang, kayak gitu. Masalah benar atau tidaknya balik lagi ke yang di atas. Ya, betul. Karena kadang juga sejarah ke kitanya udah berubah. Udah berubah. Udah banyak yang tidak didapat karena mungkin faktor melarikan diri, Betul. faktor data hilang. Betul. Tapi ternyata generasi sekarang menceritakan kalau tidak benar pasti juga tetap akan ditegur ya. Betul kayak Tapi gitu. soal merasa jauh dari Tuhan nih bang, apakah ada hubungannya saat Panji pernah merasakan dada panas terbakar setiap mendengar azan bang? Ya, jadi gini bang. Waktu 2016 lalu, saya tuh kan pernah dididik sama Allah tuh dalam kondisi yang susah. Dari tahun 2010 sampai 2016. Nah, jadi saya tuh sampai ngejalanin banyak lah kehidupan susah bareng sama anak istriku. Aku susah kalau bawa diri sendiri itu siap banget, ketawa-ketawa masih. Iya benar. Sama kita bang. Pas kita dikasih susah bawa anak orang sama anak kita sendiri, ya Beda bang rasanya. Akhirnya malam-malam jam 12 karena aku udah putus asa 6 tahun di gambling sama keadaan kayak gitu bang. Sampai aku bilang ke istri, umur 30 tahun nanti, saya kan nikah budak kan sama istri itu. Umur 30 nanti, gue masih belum bisa gitu loh, ngasih rumah untuk kalian. Sorry ya, gue serahin lu ke orang tua. Jadi saya mau balikin lagi ke Cianjur. Saya nggak sanggup, kasihan soalnya susah. Terus habis itu malamnya tuh saya cerita ke Allah lah di depan rumah mama. Ya Allah, hamba teh capek. Engkau ada nggak sih gitu? Sambil nangis. Ya karena bingung. Orang kayak saya kan mau cerita ke siapa lagi? Ke orang tua juga orang susah. Ke saudara juga pada sama kagak punya. Akhirnya ya kita walaupun iman masih setengah-tengah kan, engkau tuh ada nggak sih ya Allah? Capek. Itu mah bener bang, jalannya Allah, masya Allah. Saya dikasih kejutan lewat klarifikasi, bikin channel YouTube. Jadi sebelumnya Panji udah punya channel YouTube tapi nggak laku. Terus saya bikin klarifikasi kalau saya masih hidup karena dulu tuh ada gosip saya mati kena komodo. Iya, saya juga dengar. Nggak taunya. Klarifikasi itu viral Bang Mongol. Allah kasih jalan lewat YouTube. Masya Allah, alhamdulillah tuh semuanya dibuka. Yang tadinya saya cuma pengen minta rumah buat anak istri saya, sekarang alhamdulillah Allah kasih beberapa rumah dicukupkan. Bahkan untuk kandang ular saya juga udah bagus. Yang dulunya satu di kamar jadi satu. Sekarang kita punya tempat ular sendiri. Nah, di situ kan kita kan minta ke Allah. Allah kasih, saya nggak sholat. Lupa diri, kaget. Allah ingetin, dikasih tuh teguran kecil-kecil kagak didengar, sampai setiap dengar azan panas bener dada saya bang. Tapi setelah melakukan wudhu, sholat adem banget, alhamdulillah. Sampai hari ini tuh ya, alhamdulillah. Fine aja ya. Jadi untuk pencarian jati diri berarti otomatis udah mulai terbuka satu-satu, udah aman lah kurang lebih ya bang ya. Aman gitu. Pencarian diri terhadap sosok Tuhan tuh akhirnya juga alhamdulillah aman semuanya. Kesulitan yang dihadapi tetap
ketemu jalan keluarnya. Betul. Sekalipun nggak hari ini, tapi berproses dan ternyata enak. Enak semuanya ya. Tapi Mongol izin dulu ya Bang. Mongol lagi mau mau ngasih tahu buat penonton Meja Mongol. Ya, Jadi buat penonton setia Meja Mongol, Mongol mau ngasih tahu nih, kalau kamu lagi lapar dan bingung mau nyari snack yang satset anti ribet, ini pasti bisa jadi solusi. Apalagi kalau bukan Dilan Matcha Crunchy Caramel, ini salah satu varian dari Dilan Matcha series. Ini udah pasti bisa banget jadi solusi karena gampang banget dibawa kemana-mana. Nggak pakai repot dan ribet. Jadi buat teman-teman, ini enak banget. Oh, macanya kelihatan. Ikan Dilan Matcha Crunchy Caramel punya sensasi rasa yang enak banget karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enaknya bikin tenang di hati. Matchanya berasa. Selain itu rasanya enak. Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi teman ngemil yang saset dan anti ribet. Jadi jangan lupa buat stok yang banyak di mobil, di tas, di mana aja pokoknya taruh. Jadi kalau mau makan tinggal ambil aja. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Enak Bang. Jadi kalau abang besok mau syuting, mau kemana-mana Bang, bawa Bang ini Bang. Jadi tinggal dihantem. Nice to meet you Bang kalau bahasa anak Jaksel. Mantap nih. Tapi Boleh Bang? Boleh Bang nanti. Ntar kita bawa inilah. Tapi Bang, ada pertanyaan Mongol yang paling dari tadi udah gue siapin sejujurnya Bang. Di saat abang main ular nih Bang, ada nggak sih Bang ritual yang abang lakuin? Maksudnya kayak apa gitu? Karena kan Bang kalau dihantam sama ular daun sih paling bengkak doang Bang. Tapi kalau abang kan Mongol beberapa kali lihat king cobra, ada itunya nggak sih Bang? Ada ajiannya apa baca-baca gitu atau apa gitu. Ada nggak sih Bang? Oke, yang pertama itu ritualnya adalah ngeliat ularnya dulu secara karakter sama perilaku si ular. Karena masing-masing ular, apalagi king cobra, itu beda perilaku sama karakternya. Nah, kalau kayak piton kan, jenis piton, jenis ular kobra Jawa, itu kan model serangannya ya gitu-gitu aja monoton. Jalan ke depan, ke samping kanan, kiri, balik gitu doang. Nah, kalau untuk king cobra ini dia cerdas Bang. Makanya banyak pawang ular tuh mati kena king cobra. Gitu. Nah, kalau ritualnya sendiri dibilang ada atau enggak, jujur Bang, lillahi ta'ala nggak ada. Jadi dari kecil aku anggap ular tuh teman. Oke. Cuma ya seteman-temannya ular, kan namanya juga ular tahu sendiri Bang. Mau kita obatin pas dia luka apa, akhirnya ngatok kita juga kan. Betul. Dari situ tuh aku pernah belajar tentang filosofinya ular loh Bang. Oh ya? Iya, kenapa ya gitu kan, aku kan nanya kan gitu. Maksudnya, gue tuh dipatok ular, padahal gue nolong ular. Tapi gue masih tolong lagi. Terus pernah ada orang tuh bilang, karena lu bukan ular, lu manusia. Dan itu ular, sifatnya emang udah kayak gitu, katanya. Jadi ya udah jalan aja, katanya. Nah, akhirnya aku setiap kali dipatok, itu bukan berarti nggak ngerasain apapun Bang Mongol. Sama, pernah collab juga, pernah sesak napas, sistemik, sampai ya nggak bisa napas sampai masuk rumah sakit. Pernah Bang, pernah ada kejadian kayak gitu juga. Cuma alhamdulillah nggak pernah fatal. Gitu. Makanya orang tuh nganggapnya Panji tuh banyak nyawa lah, kebal bisa lah. 9 nyawa tadi ya. Punya ilmu kanuragan apaan tahu gitu kan. Padahal di balik sisi itu doanya ada. Ajiannya ada. Tapi kan pernah juga masuk rumah sakit berarti. Tapi kan masuk rumah sakit juga gitu. Doanya ya doa normal aja, bismillah gitu doang gitu. Tapi Bang kan konon kabarnya juga kan ada kasus yang di Alas Purwo. Nah, yang ketemu ular ngedip di sana. Maksudnya ular ngedip. Terus itu gimana Bang? Ular itu berarti ular jadi-jadian? Wallahu ya Bang, aku baru seumur hidup soalnya lihat ular gede banget, 8 meter sampai 9 meteran lah, keluar dari goa. Jadi kita tuh main di goa, goanya itu ya goa agak vertikal gitu lah. Banyak ularnya, ada beberapa lah, ekor ular makanin kalong gitu di situ. Aku mau nangkepin ceritanya, mau gangguin ular di situ kan. Nggak tahu yang paling gede nongol dari bawah tuh, gitu. Pas gue lihat, kok matanya ngedip gitu. Ayo sih Om Masrul tuh yang nemenin, Om berangkat yuk, pergi yuk.
Ini nggak akan bener, aku bilang. Kenapa tuh, lihat mata? Pergi Nyi, matanya ngedip. Kalau kata Om Yuyung, Om Asrul, itu ular yang matanya ngedip kayak gitu tuh ular penjaga di situ. Jadi ular jelmaan. Oh, oke. Gitu. Berarti kayak ular siluman ya. Dan itu ngedip mungkin ngasih kode bahwa nggak boleh ke situ. Betul, kayak gitu Bang. Jadi kita nggak boleh ganggu. Akhirnya kita tinggalin, nyari Kita tempat dibawa lain. pulang. Nggak berani Bang, daripada jadi mantak. Kalau kata orang Sunda pamali, saya nggak berani ngambil resiko kayak gitu-gitu tuh. Tapi ini ada juga tentang teman Bang Panji namanya Apri yang meninggal setelah kerasukan saat mencari ular gaib yang ular buntet. Ya. Itu gimana Bang ceritanya? Ya, dulu tuh kita nyari ular buntat. Ular buntat itu kan banyak mitosnya lah, katanya gelinding lah apa segala macam, dan ternyata ular buntat ini tuh Piton curtus yang asalnya dari Jawa. Jadi Piton curtus ini yang dari Jawa itu kan dinyatakan punah, tapi ternyata masih ada gitu. Oke. Jadi bukan gaib juga. Nah, kalau untuk kematian Alpri itu meninggalnya pas lagi rescue di Sukabumi. Dia kan udah setahun kan nggak ikut aku sebenarnya kan. Jadi kita kan sama-sama volunteer nih untuk bantu-bantu masyarakat rescue ular yang konflik sama mereka di daerah. Daerah, betul. Nah, ini Alpri ini meninggal pas dia ngamanin ular king cobra yang masuk rumah warga, terus kena gigit. Oh. Malam-malam pas Piala Dunia, pas itu. Gitu. Kerasukan? Enggak sih. Emang naas aja, lagi apes dia. Oke. Gitu. Nggak sempat dibawa ke rumah sakit? Kalau kerasukannya jauh pas di Cianjur. Jadi itu pas kita nyari ular buntet itu, memang dia sempat kerasukan. Cuma jaraknya kan jauh Bang, setahun apa 2 tahunan dari kita ekspedisi nyari ular buntet. Kayaknya nggak ada ininya, nggak ada hubungannya dengan kasus dia gitu. digigit oleh king cobra. Betul, kayak gitu. Nah, memang king cobra tuh segitu gilanya ya Bang racunnya ya? Bisa king cobra itu sangat mematikan. Mamba? Masih lebih 11-12 lah ya. Masih lebih itu ya, kuat mamba, cuma ya sama aja mematikan. Tetap aja menghadap ya Bang. Kalau nggak ada pertolongannya ya. Ngumpulin ini keluarga lah gitu nantinya gitu, kalau digigit itu Bang Mongol, banyak keluarga datang kan nengok. Tapi kan ini terakhir nih Bang, bahas tentang rumah Bang Panji yang Black House, di mana Bang Panji sering diteror gangguan di rumah ini. Awal mula Bang Panji dapat teror di rumah ini, masih inget nggak Bang apa gangguannya? Awal mulanya itu dari dibangun juga udah aneh sih Bang Mongol rumah itu. Jadi kan ada sumur tua. Awalnya tuh aku diuruk. Harusnya itu kan sumur tua kayak gitu kan jangan diuruk. Cuma di beton aja, atasnya dikasih lubang. Karena kan katanya, mitosnya kan sumur tua kayak gitu tuh portal buat lewat-lewatnya makhluk begitu. Lah itu saya tutup. Akhirnya ya banyak gangguan, mulai dari pocong nampak lah. Waduh, pocong. Kalau misalkan lagi syuting apa segala macam ada pocong, terus bayangan hitam. Sering malah kalau bayangan hitam sampai hari ini masih kelihatan sama anak-anak karyawan juga. Berarti itu gangguannya udah juga gangguan fisik Bang? Ya, beberapa kali sempat kena anak sampai sakit gitu, masuk rumah sakit gitu. Sakitnya aneh gitu, rada aneh. Cuma kalau sekarang alhamdulillah semenjak banyak teman-teman juga pada care kan, pada peduli, mulai dari yang ahli spiritual, ustadz, kiai gitu, ajengan, pada main ke rumah tuh ngebacain doa buat penetralan gitu. Tapi rumah Black House ini berarti sebenarnya udah banyak orang yang melakukan membantu untuk membereskan ya? Ya banyak banget. Teh Ana dateng. Mama Ana Cike. Ya kan temanku juga kan. Oh berarti bantuin Teh Ana. Menurut mereka apakah rumah ini menjadi portal ke alam? Gini, jadi kalau versinya Teh Ana, leluhur saya itu mau ngewarisin ilmu, mau ikut. Ya tadi Bang Mongol bilang, kenapa nggak nerusin jadi orang tirakat kayak bapak saya? Kagak mau. Akhirnya pada ngumpul di situ. Bawalah itu pasukannya yang aneh-aneh kayak gitu. Ini versinya Teh Ana waktu pernah ke sana. Cuma sama Teh Ana sempat didoain, sempat dinetralisir waktu itu. Alhamdulillah tuh sempat redup. Aman. Sempat cooling down. Aman. Kesini sih. Jadi lagi. Nongol lagi. Waduh. Kemarin Ustadz Faizar ke rumah kan, di Rukiah tuh setiap sudut ruangannya tuh. Alhamdulillah adem, jarak sebulan kali adem. Sini-sininya beberapa waktu ini. Gitu Kasus lagi. Jadi akhirnya kita udah biasa, udah nggak pernah kita pusingin juga Bang kayak gitu.
Enggak, berarti waktu Ustadz Faizar ini ruqyah Bang Panji plus juga ruqyah rumah. Rumah juga saya minta kan, Ustadz saya bilang, mumpung di sinilah, saya minta tolong doain rumah saya bilang gitu. Soalnya masih kadang-kadang ada hal-hal yang kagak enak, dia bilang kadang ada penampakan apa orang tinggi gede lah gitu. Tapi apakah mungkin Bang, ini adalah karena penunggu aslinya tempat tersebut, atau mungkinkah kiriman dari makhluk-makhluk yang Bang Panji tangkap? Bisa jadi itu karena juga bawaan dari ular. Karena ular itu kan sebenarnya kan tunggangan begituan. Iya benar. Iya benar. Dan Panji itu kalau nangkap ular nggak ngurus Bang, mau ular jin kayak mau bukan, intinya mah ketangkap ular saya bawa ke rumah. Benar. Gue juga sepakat dengan itu bahwa sebenarnya ular adalah salah satu makhluk tunggangan gitu, dan yang nunggang juga bukan level rendah. Iya gitu, dan saya bawa lagi kan ke situ. Tapi kalau dengan kondisi seperti kan berarti kalau Bang Panji ngonten apa melakukan penelusuran itu kan pasti hewan-hewannya kan dibawa pulang Bang. Dipelihara kan di rumah. Nah, kalau dalam konsep memelihara ini ada nggak sih Bang yang agak sedikit nyerempet binatang-binatangnya? Nyerempet gimana galaknya? Banyak dalam hal fisik maupun goib. Banyak. Ada beberapa. Jadi di rumah tuh bukan cuma ular dari alam. Ada ular king cobra yang udah gigit pawangnya sendiri. Dipelihara sampai 5 tahun, pawangnya digigit sampai meninggal. Sekarang dibawa ke rumah, dipelihara di rumahku. Itu bukan satu, ada 2 ekor. Waduh. 3 ekor. Yang satu dari Trenggalek. Nah, dikasih sama pemadam kebakaran sana, dititip ke rumah Panji. 2 ekor. Nah, yang satunya 2 ekor king cobranya gitu. Yang satu yang gigitnya, satu laginya ya punyanya si pawang ini juga dikasihin juga ke rumah. Nah, satunya punya orang Bogor. Meninggal juga tuh kena king cobra itu. Dibawa ke rumah, dititipin sama teman-teman komunitas dari Bogor. Nah, satunya di Pangandaran, gigit petani sampai meninggal. King cobra direscue sama teman si Kang Deden. Dibawa ke rumah, ada 3 ekor king cobra yang udah bunuh orang. Nah, itu sifatnya beda tuh sama king cobra yang biasa. Bawaannya pengen ngigit aja. Bahkan kelangkang Bang, kalau kita lagi bersihin dikeluarin dari kandang, itu kan kita pegang ekor kan, kita hook kan, biar aman lah, karena kalau di Black House itu semuanya safe. Kadang-kadang kan Panji kan keluar kota kayak gitu kan, anak-anak kiper tuh yang ngurus. Itu kelangkang Bang, kelangkang gini nih bayangan, digigit, saking gilanya tuh ular. Waduh, digigit, udah bukan lagi betis yang diincar sama dia, bahkan bayangan gerak. Ini kan udah beda ya, udah bukan lagi karakteristik ular kobra. Udah nggak normal gitu. Oke. Minta yang terakhir nih Bang, mau nanya, gangguan dari hewan yang paling nyerempet ke Bang Panji itu apa selain ular? Ular sih. Tapi mayoritas ular. Mayoritas ular. Kalau yang lain tuh nggak seberapa parah ya. Ular emang. Ular tuh memang kadang-kadang dia bawa karakter sendiri, dari energinya tuh udah aneh sendiri. Tapi Bang, kalau dalam kondisi ular ini, ada nggak sih Bang ular yang Abang pelihara, terus hilang, terus tahu ada lagi? Nah, waktu kecil, saya pernah tuh ngalamin. Nangkep kobra di pohon bambu. Orang situ bilang, jangan ditangkap, itu kobra yang nunggu. Saya tangkap ceritanya. Saya taruhlah di toples kongwan itu loh. Kaleng kongwan kalau lebaran kan kita coba pakai. Yang isinya rengginang. Yang isinya rengginang tuh. Nah, ini isinya ular Bang. Saya masukin ular situ, saya lobangin kan. Saya lobangin kecil-kecil, saya masukin situ. Tutupnya kan keras bener itu Bang. Mustahil ular bisa keluar. Gitu, udah gitu saya lakban. Dari atas ke bawah. Besoknya mau saya mainin lagi, ularnya nggak terlalu gede, sebenarnya segede gini doang, 1,5 meter lah saya masukin situ. Pas saya mau lihat, hilang. Dari dalam kaleng itu? Hilang, dari dalam kaleng. Masa iya sih dia bisa dilakban, dipencet nutup. Iya, adapun lobangnya kan lobang rokok doang, kecil. Nggak mungkin lah dia bisa keluar. Hilang. Pernah ada kejadian gitu. Ada juga kejadian rescue, pernah sekali. Itu lucu lagi tuh. Yang punya rumahnya kesurupan. Ya ampun. Anterin saya katanya ke danau ini, ke tempat ini, di sini. Saya kepisah sama ibu, katanya gitu. Bener juga. Udah gitu ya udah, kamu keluar dulu ya. Saya gituin. Nanti saya anterin ke sana. Ya, katanya keluar. Eling lagi si ibunya kan. Udah gitu saya bawa ulernya ke rumah akhirnya tetap. Nggak saya anterin. Tapi Bang, itu. Di saat Abang ngonten-ngonten tentang ini, tentang ular-ular baik di YouTube maupun ya
di lapangan ya. Ada nggak ya sih Bang yang nonton bule gitu atau di YouTube bule komen gitu? Ada. Bahasa Inggris. Ada, Bang Mongol. Ada beberapa bule-bule Amerika gitu. Orang India, dia bikin video reaction soal aksiku kan. Karena kan aku kadang-kadang suka ngeyel kan sama ular tuh, suka aku bercandain gitu. Tapi berarti Bang Panji bahasa Inggrisnya jago dong? Enggak. Sama kita Bang. Ada fitur translate Bang sekarang. Oh iya, Iya di YouTube. Tapi Mongol sekarang mau ngasih tahu buat abang nih. Ada promo Bang untuk les bahasa Inggris. Ini kalau mau belajar bahasa Inggris atau mau upgrade bahasa Inggris ke yang lebih keren Bang, ada nih tempat kursus bahasa Inggris namanya English is Easy. Ya kan? Di mana tuh Bang? Biar kita ngomong bahasa Inggrisnya lancar. Dan dijamin Bang, dalam waktu 3 bulan tuh kita udah bisa bahasa Inggris. Dan kalaupun masih belum jago banget Bang, ada garansinya Bang. Dapat kelas lanjutan gratis. Gratis? Betul. Metodenya itu simple banget. Nggak ribet pakai grammar. Dan kamu bisa coba demo gratis di englishiseasy.com. Daftar setelah demo akan ada diskon Bang. Sampai 20%. Masa? Ya ampun. Aku cek dulu. Ayo Bang. Siap-siap Bang. Belajar bahasa Inggris karena takutnya kita ada orang bule nanya terus kita bingung. Iya. My snack is you know is begini is begini. Lucu ya Bang. Tapi Bang paling terakhir Bang. Kan anak udah mau 4 nih Bang. Mau 4, alhamdulillah udah mau 4. Anak mana Bang kelihatan berpotensi menjadi pewaris? Ada Aufa. Yang laki. Pertama. Yang kedua. Kedua. Kalau yang pertama tuh lebih ke akademis, dia senengnya belajar. Kalau yang kedua ini dia kelihatannya emang suka gitu ngebolang, gitu nangkepin ular. Cuma kan karena aku umur berapa Aufarnya? 8 tahun, 9 apa 10 gitu. Oke, tapi berarti kelas 5 SD. Abang udah mulai ajarin juga? Aku udah ajarin mulai dari identifikasi spesies. Kayak gitu, cara nangkep yang benar kayak gimana. Emang ular ada cara nangkapnya Bang? Ada tuh. Ada cara nangkep yang benar. Jadi ada yang emang harus menggunakan tools, ada yang bisa menggunakan tangan kosong atau free handle, dan itu ada tata caranya. Jadi kalau istilah bahasa Sundanya teh lain saukur kawani tapi kudu make pangarti. Jadi bukan soal terjemahannya nekat. Di bawah. Jadi bukan soal nekat, tapi ada ilmunya main ular tuh. Nggak sembarangan ya mati kalau misalkan nekat doang mah, ada ilmunya. Tapi terakhir pertanyaan Bang. Abang pernah nggak ngobrol sama ular? Sering. Saya juga beberapa kali ular yang Mongol pelihara, Mongol ajak ngobrol. Kan hewan sebenarnya bisa ngerasain rasa sayang kita ke dia Bang. Betul. Andai itu ular sekalipun gitu. Betul. Jadi terima kasih ya Bang udah datang di Meja Sama-sama. Mongol. Aku juga makasih udah diundang ke sini. Doa tulus Mongol semoga kedepannya makin keren Bang. Amin. Apa yang menjadi ada yang ingin diketahui, nggak usah ribet Bang, akan selalu ada yang memberitahu. Amin. Dan semoga kita ketemu. Ajak Mongol dong konten penelusuran. Ayo itu kapan? Mau Bang. Mau banget ayo. Tapi jangan kobra Bang. Yang itu soalnya kalau Mongol tuh agak sedikit. Sebenarnya ular itu kan defensif Bang, nggak agresif. Betul Bang. Iya. Betul Bang. Jadi kalaupun kita masuk hutan, kalau kita safety-nya bagus, aman kok itu. Saya dulu di kampung Bang, saya dia orang Sangir Bang. Itu Bang, mohon maaf, ular itu kayak pohon batang gedenya kelapa Bang. Iya. Itu dalamnya ada udah makan babi hutan gitu. Iya. Tapi sama kita, orang tua kita selalu bilang nanti kalau lewat, lu harus lewat ekor, jangan lewat kepalanya. Iya, kalau dia lagi nyebrang begini, jadi kita jangan di atas, kita harus lewat belakang. Tapi ya harapan Mongol kedepannya makin keren ya Bang ya. Amin. Salam buat keluarga dan buat teman-teman semuanya, khusus pencinta Meja Mongol, jangan lupa di subscribe, komennya jangan lupa, terus di share. Oke, terima kasih.